Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memasuki awal tahun 2021, Indonesia tercinta, negara kita ini sedang menghadapi bencana yang luar biasa. Kita tahu Kalimantan Selatan 10 kabupaten besar dilanda banjir yang luar biasa. Dan ini selama 36 tahun terakhir baru terjadi ini Bapak Ibu. Dan kita juga tahu bahwa di Sulawesi Barat, di Mamuju, gempa yang luar biasa juga boleh terjadi. Dan banyak sahabat-sahabat kita di sana juga kehilangan familinya. Di Sumedang terjadi longsor dan juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Dan akhir-akhir ini saudaraku, selain Gunung Merapi, Gunung Semeru juga terjadi erupsi yang terjadi saat ini. Saudara-saudaraku, juga masih melekat di ingatan kita bagaimana tragedi pesawat jatuh Sriwijaya Air juga menjadi catatan bahwa di awal tahun 2021 negara kita menghadapi banyak sekali bencana. Saudaraku, dalam situasi yang seperti ini, ketika kita juga melihat bahwa di sekitar saya saat ini juga terjadi banjir, saudara. Saat ini saya berada di Sukolilopati, tepatnya di daerah Desa Sian, di mana banjir juga melanda di daerah ini dan banyak juga para petani tidak bisa bercocok tanam. Bahkan ada yang sudah bercocok tanam padi namun akhirnya tergenang banjir dan mereka terancam memang gagal panen. Situasi yang tidak mudah yang dialami saat ini di awal tahun 2021. Saudaraku, dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi alam yang banyak bencana, bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kematian juga bisa menghampiri siapapun, kapanpun. Mari dalam kesempatan ini, kita melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah di dalam kehidupan kita saat ini ada keseimbangan hidup secara rohani dan hidup secara duniawi? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih banyak lagi belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar akan firman-Mu sebagai pegangan di dalam kehidupan kami ini. Berkati ya Tuhan, di mana kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh sungguh menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur saat ini dan melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita akan sampai kepada satu titik pemahaman bahwa belum ada keseimbangan antara kehidupan surgawi dan duniawi.
Kalau kita mau jujur, saudara, sebenarnya kehidupan duniawi jauh lebih berat, jauh lebih banyak dibandingkan dengan kehidupan secara surgawi. Mari kita lihat, bangun tidur apa yang kita lakukan. Setelah mandi makan kita kerja. Setelah kerja sampai jam berapa pulang? Jam 4 sore mungkin. Jam 4 sore terus apa yang kita lakukan? Beraktivitas. Setelah itu apa? Mandi, makan malam. Kemudian bercengkrama dengan keluarga. Setelah itu apa? Tidur lagi. Pagi berangkat lagi kerja. Dan seperti itu sirkulasi yang terjadi di dalam hari-hari kita. Berapa persen waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang rohani? Kalau kita mau jujur, masih belum seimbang antara kehidupan surgawi, kehidupan rohani kita dengan kehidupan duniawi kita. Kita masih banyak menggunakan hidup kita, waktu kita untuk hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita benar-benar belajar supaya kita memiliki kehidupan yang seimbang, baik surgawi maupun duniawi. Seperti apa? Mari kita perhatikan. Mengapa kita benar-benar penting memiliki kehidupan yang seimbang antara surgawi dan duniawi? Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Paulus mengingatkan kita semua bahwa waktu ini sangat terbatas, waktu ini sangat pendek. Waktu yang telah singkat memiliki pemahaman bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi darurat, saudara. Dalam situasi darurat seperti ini, apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mencapai kepada sebuah kehidupan yang seimbang antara surgawi dan duniawi? Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita demikian. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Maksudnya apa? Kata karena itu mengandung sebuah arti adalah mulai sekarang, saudara. Mulai sekarang, saat ini, tidak besok, tidak nanti. Mulai saat ini, saya sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan, pikirkanlah hal-hal yang rohani. Pikirkanlah hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya keduniawian saja. Kenapa? Karena waktu ini waktu darurat. Waktu ini waktu yang sangat-sangat singkat. Bahkan ketika kita pun harus melayani Tuhan, itu pun sangat limited, sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu saudaraku, gunakanlah waktu yang masih ada ini, sisa waktu yang masih ada ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya menyenangkan hati kita, hati keluarga kita, hati saudara-saudara kita yang mengikat kita, tetapi arahkanlah prioritasmu kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini memang tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa menggeser prioritas kita, tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saat ini, sekarang ini, Paulus mengatakan, karena begitu mendesaknya waktu, kamu yang beristri, dikatakan firman Tuhan, biarlah kamu, saudara-saudaraku, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa maksudnya? Paulus mau mengajak kita semua supaya benar-benar memiliki fokus. Fokus untuk hal-hal yang rohani. Kita tahu ini sebuah penekanan yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Supaya mereka menganggap mereka orang-orang yang tidak beristri, artinya memiliki fokus kepada hal yang rohani, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Karena apa? Waktunya sangat singkat, sangat darurat. Dan Paulus rindu semua orang percaya, termasuk saya dan panjenengan semua, memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan hal-hal yang akan membawa kita kepada kekekalan, memikirkan hal-hal yang boleh menyenangkan Tuhan. Kapan itu? Sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tetapi sekarang. Kalau saat ini kamu masih terus terikat oleh dosa,
masih terus terikat dan terikat, tidak bisa keluar dari belenggu dosa, saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa lepas dari belenggu dosa yang telah mengikat kamu. Hanya ada satu kuasa yang dapat melepaskan saya dan saudara dari belenggu dosa yang mengikat kita, yaitu siapa? Kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dalam situasi yang penuh dengan bencana seperti ini, Paulus mengingatkan supaya kita memiliki keseimbangan hidup antara surgawi dan duniawi. Tidak hanya karena waktu ini sangat darurat atau singkat, tetapi mari kita perhatikan firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara semua. Ayat yang ke-31 bagian akhir dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, akan berakhir. Saudaraku, perhatikan sekeliling kita saat ini. Yang ada di depan kita, yang kita lihat di dunia ini, semuanya akan berlalu, akan berakhir. Semua yang ada di dalam dunia ini ada batas limitnya. Jadi saudaraku, jangan salah fokus mengikatkan diri kepada hal-hal yang duniawi. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih apapun, saat ini Paulus mengingatkan kita semua bahwa kita harus tetap memprioritaskan hal yang paling penting, yaitu kepada kekekalan. Kita harus benar-benar paham ini supaya kita tidak terus terjebak, supaya kita tidak terus terikat kepada hal-hal yang duniawi. Karena yang duniawi semuanya akan berakhir. Jadi saudaraku, milikilah keseimbangan hidup antara surgawi dan duniawi. Surgawi penting karena akan membawa kita kepada hal yang menuju kepada kekekalan. Duniawi juga penting, tetapi jangan sampai berat sebelah. Saat ini kalau tidak ada hal-hal duniawi juga tidak akan bisa buat konten khotbah seperti ini. Ada kamera, ada perahu, dibantu teman-teman yang lain. Semua ini duniawi. Tetapi kita benar-benar harus menyeimbangkan antara surgawi dan duniawi supaya tidak mendapatkan celaka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.